Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyokta Fitriani dan hari ini kita bakal ngobrol santai tentang satu topik penting dalam dunia bisnis, yaitu tujuan dan strategi perusahaan. Kenapa sih ini tuh penting? Karena tanpa tujuan, perusahaan itu ibarat orang jalan tapi nggak tahu mau kemana. Dan tanpa strategi, ya kayak naik motor tapi nggak punya rencana jalan mana yang mau dilewati gitu kan. Nah akhirnya malah muter-muter terus nih. Jadi biar bisnis bisa bertahan, berkembang dan bersaing, perusahaan perlu dua hal, yaitu tujuan yang jelas dan strategi yang tepat. Jadi yuk kita bahas pelan-pelan dan enjoy biar gampang dipahami. Oke. Jadi kenapa sih tujuan dan strategi itu penting di dunia bisnis yang terus berubah-ubah, mulai dari teknologi, perilaku konsumen, sampai kompetitor baru. Nah perusahaan itu harus punya arah yang jelas. Jadi tujuan itu bisa menunjukkan mau kemana perusahaan. Kalau strategi itu memberitahu gimana caranya mencapai tujuan tadi itu. Nah, tanpa dua hal ini, perusahaan bakal mudah kehilangan fokus, salah angka, atau kalah bersaing. Kemudian, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu adalah hasil atau kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, tujuan ini fungsinya banyak banget. Misalnya, yang pertama tuh menentukan arah kegiatan organisasi. Terus yang kedua jadi tolak ukur apakah perusahaan itu sudah berhasil atau belum. Kemudian yang ketiga mendorong koordinasi antar divisi biar sumber daya dipakai secara efisien dan nggak buang-buang biaya. Nah gampangnya itu tujuan organisasi itu seperti Google Maps untuk bisnis gitu. Nah yang ketiga ini kategori tujuan perusahaan. Nah tujuan perusahaan itu gak cuma soal uang, tapi luas banget, ada 4 kategori umum, yaitu yang pertama tujuan finansial. Tujuan finansial ini fokusnya pada hasil uang, misalnya tuh meningkatkan profit, menaikkan pendapatan, memperbesar nilai perusahaan. Kemudian yang kedua tujuan operasional, lebih ke hal teknis sih, seperti meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas produk, meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pasar. Nah, berkaitan dengan persaingan, contohnya memperluas pangsa pasar, memperkuat brand, meningkatkan jumlah pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu tujuan sosial. Ini bagian yang berhubungan dengan masyarakat, seperti memberikan manfaat bagi lingkungan, mematuhi etika bisnis, menjaga tanggung jawab sosial. Jadi tujuan perusahaan itu lengkap, gak cuma cari cuan aja ya. Kemudian prinsip penetapan tujuan. Jadi tujuan perusahaan itu harus SMART A, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, adaptive. Nah, spesifik itu yaitu jelas dan fokus. Kalau measurable itu bisa diukur, kalau achievable itu realistis, relevan itu sesuai kebutuhan bisnis, time-bound yaitu punya batas waktu, adaptif bisa menyesuaikan perubahan. Nah, kalau tujuan perusahaan nggak memenuhi ini yang tadi aku sebutin, biasanya tuh pencapaiannya bisa jadi berantakan gitu. Kemudian strategi perusahaan. Strategi adalah rencana jangka panjang yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan.
Nah, di dalamnya itu termasuk bagaimana sih perusahaan itu menggunakan sumber dayanya, kemudian bagaimana sih perusahaan itu menanggapi persaingannya, kemudian bagaimana sih perusahaan itu memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Nah, tujuan strategi itu simple sebenarnya, yaitu menciptakan keunggulan kompetitif dan memastikan perusahaan tetap relevan. Kemudian jenis-jenis strategi utama. Jadi ada beberapa jenis strategi yang sering dipakai perusahaan, yaitu yang pertama strategi pengembangan. Biasanya tuh fokus pada inovasi produk, peningkatan kualitas, ekspansi pasar. Kemudian yang kedua yaitu strategi kompetitif atau Porter. Nah, menurut Michael Porter ada 3, yaitu differentiation, cost leadership, dan fokus strategi. Nah, differentiation ini membuat produk unik. Kemudian cost leadership ini biaya paling efisien. Kemudian fokus strategi yaitu fokus pada segmen pasar tertentu. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi pertahanan, yaitu dipakai kalau perusahaan lagi menghadapi ancaman. Caranya pemotongan biaya, efisiensi operasionalnya, dan pengurangan risiko. Kemudian strategi integrasi. Jadi strategi ini untuk memperkuat kontrol perusahaan atas rantai pasokannya. Nah, integrasi ini untuk integrasi ke depannya atau menguasai distribusi, kemudian ke belakang untuk menguasai pemasok, atau horizontal untuk mengakuisisi pesaing. Kemudian rumusan strategi. Nah, strategi bukan muncul tiba-tiba ya, tapi ada prosesnya, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Kemudian yang ketiga, merumuskan visi, misi, dan nilai inti. Kemudian yang keempat, menentukan alternatif strategi. Yang kelima, memilih strategi yang paling tepat. Jadi strategi itu hasil analisis, bukan hasil tebak-tebakan. Nah, kemudian implementasi strategi. Nah, ini tuh penting. Strategi yang bagus itu percuma kalau cuman berhenti sebagai dokumen. Nah, implementasinya dilakukan melalui yang pertama itu penyusunan program kerja, yang kedua penetapan anggaran, yang ketiga pembagian tugas, yang keempat komunikasi internal yang kuat, dan monitoring berkala. Nah, implementasi yang baik sama dengan strategi berjalan ditambah hasil nyata. Kemudian tantangan dalam penyusunan strategi. Nah, penyusunan strategi itu nggak mudah. Ada beberapa tantangannya. Nah, yang pertama itu lingkungan bisnis yang berubah cepat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kompleksitas organisasi. Dan yang keempat, persaingan yang semakin ketat. Nah, karena itu perusahaan itu harus fleksibel dan adaptif. Kemudian praktik terbaik strategi perusahaan. Agar strategi lebih efektif, perusahaan itu perlu berbasis data bukan asumsi, melibatkan semua level organisasi yang tadi udah aku jelasin, yang 3 level tadi. Kemudian konsisten tapi tetap fleksibel. Kemudian menjaga komunikasi internal agar semuanya satu arah. Kemudian peran kepemimpinan dalam strategi. Pemimpin punya peran vital dalam keberhasilan strategi, yaitu menentukan arah perusahaan, memberi motivasi pada karyawan, memantau pelaksanaan strategi, dan mengambil keputusan penting di momen-momen kritis. Nah, tanpa kepemimpinan yang kuat, strategi sering gagal.
Nah, oke, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai tujuan dan strategi perusahaan. Semoga penjelasannya cukup jelas dan bisa bikin kalian makin paham tentang bagaimana sih sebuah perusahaan itu menentukan arah dan cara menjalankan bisnisnya. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pakai untuk tugas presentasi atau sekedar menambah wawasan ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.